Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 1. Anime ini mengisahkan tentang gadis dan pemuda yang memiliki sifat saling bertolak belakang. Si gadis mempercayai eksistensi hantu, sementara si pemuda lebih meyakini tentang adanya alien di muka bumi ini. Hal ini pun membuat keduanya bertengkar dan saling bertaruh untuk menentukan siapa yang benar. Mereka lantas mengunjungi lokasi perlawanan yang terkait dengan kejadian luar angkasa dan supranatural. Ketika keduanya tiba di TKP-nya masing-masing, ternyata mereka menemukan kejadian yang sangat tidak terduga. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Oh ya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang diputuskan oleh pacarnya tepat di depan gerbang sekolah. Sikap egois dan kasar dari pacarnya itu membuat si gadis sangat kesal hingga melayangkan tendangan keras. Namun tendangan itu bisa dihentikan, dan parahnya pemuda itu malah menendang balik hingga membuat si gadis tersungkur. Jelas saja gadis itu memaki dan melontarkan banyak sekali kata binatang pada pemuda itu. Di dalam kelas, gadis itu terlihat malas karena sangat patah hati. Bukan tanpa alasan, nyatanya pemuda tadi adalah pacar pertamanya. Teman-temannya pun mencoba memberikan semangat untuk melupakan lelaki yang kasar padanya. Gadis yang diketahui bernama Momo Ayase itu pun berkata bahwa mantan pacarnya itu begitu mirip dengan Takakuraken, artis yang sangat diidolakannya. Momo lantas berjalan di koridor walau dalam keadaan yang lesu. Saat itu dia melihat pemuda kutu buku yang tengah dibully di dalam kelas. Pemuda itu pun hanya diam saja saat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Tapi mereka semua langsung terdiam ketika Momo mendekati pemuda nahas tersebut. Momo lantas membuka obrolan, sembari melihat-lihat buku yang dibaca oleh pemuda berkacamata itu. Tentu saja hal ini membuat para pembuli jadi tidak berani melakukan aksi buruknya. Setelah itu Momo langsung pergi begitu saja dengan muka yang masih begitu kesal. Tanpa disangka pemuda tadi menghampiri dan menyapa Momo walau terlihat kiku. Pemuda berkacamata itu yakin kalau Momo mengajaknya bicara karena tertarik dengan hal gaib. Tapi Momo berkata kalau dia tidak berniat berteman, apalagi dia juga tidak percaya akan adanya alien atau sejenisnya. Si kacamata lantas menjelaskan mengenai UFO atau fenomena udara yang tidak dikenal. Walau Momo tidak peduli, tapi si kacamata terus menjelaskan mengenai keyakinan militer Amerika terhadap UFO. Selain Amerika, nyatanya negara Jepang juga tengah mempersiapkan pasukan luar angkasanya. Si kacamata pun memprediksi bahwa nantinya akan terjadi perang antariksa. Penjelasan yang sangat dipaksakan ini benar-benar membuat Momo begitu kesal. Dia pun marah besar hingga si kacamata terdiam 1000 bahasa. Melihat si kacamata tertunduk lesu, Momo pun jadi merasa bersalah dan meminta maaf. Dia lantas memungut buku yang terjatuh di lantai dan memberikannya pada si kacamata. Momo kemudian berkata kalau dia memang tidak percaya alien, tapi dia lebih mempercayai adanya hantu. Anehnya pemuda itu malah tertawa dan meremehkan karena dia tidak mempercayai hantu. Jelas saja Momo jadi kesal.
Dia sudah berusaha mengikuti keinginan si kacamata, tapi niat baiknya itu malah dibantah mentah-mentah. Disinilah terjadi perdebatan hebat antara keduanya. Mereka terus berargumentasi dan saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Puncaknya, Momo mengajak si kacamata bertaruh mengenai hantu dan alien. Jika hantu beneran ada, maka si kacamata akan menjadi babunya Momo. Demikian juga sebaliknya. Jika alien ada, maka Momo akan menjadi babu si kacamata. Taruhan pun dimulai, di mana malam itu juga Momo memasuki rumah sakit tua yang begitu menyeramkan. Dia pun berkomunikasi dengan si kacamata melalui ponselnya. Si kacamata sangat yakin kalau rumah sakit tersebut merupakan titik kemunculan UFO. Jika memanggil UFO dari atap bangunan itu, maka akan terjadi abduction. Abduction itu sendiri berarti bahwa orang yang diculik alien bakal menjadi bahan eksperimen. Bahkan sebagian besar orang yang diculik tersebut, ingatannya akan dihapus oleh para alien. Sementara itu di seberang telepon, si kacamata terlihat sampai di depan sebuah terowongan tua. Jika dilihat sekilas saja, orang normal pasti menyadari kalau terowongan itu adalah tempat yang sangat angker. Walau cukup ketakutan, tapi si kacamata berusaha menguatkan diri dengan tetap memasuki terowongan tersebut. Walau Momo mempercayai akan adanya hantu, tapi nyatanya gadis itu belum pernah bertemu dengan makhluk astral tersebut. Jelas saja hal ini membuat si kacamata sangat kesal. Pun demikian, Momo hanya bisa menyampaikan kalau neneknya adalah seorang medium roh. Sejak kecil Momo dibesarkan neneknya tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Dia mengisahkan tentang kehidupannya yang begitu aneh. Dulu setiap keluar rumah, Momo harus menggunakan mantra dengan meletakkan jari telunjuknya di atas kepala. Parahnya, di sepanjang jalan dia harus melakukan hal tersebut agar neneknya tidak marah. Tentu saja hal ini membuat Momo ditertawai oleh teman-temannya. Tapi yang lebih parah dari itu semua, ternyata Momo juga ditertawai oleh cowok yang disukainya. Oleh karena itulah Momo sangat membenci neneknya. Dan bahkan hingga saat ini dia tidak patuh pada sang nenek untuk sekedar melakukan mantra. Namun demikian, Momo akan sangat marah kalau ada orang asing yang menertawakan keluarganya. Sebenarnya Momo sangat menyukai pekerjaan neneknya yang terasa begitu spesial. Dia juga mempercayai akan eksistensi hantu karena kasih sayang neneknya itu. Ketika Momo bertanya mengapa si kacamata percaya akan adanya alien, disitulah pemuda tersebut mengalihkan pembicaraan bahwa tidak perlu alasan khusus untuk mempercayai pada suatu hal. Keduanya pun terus ngobrol melalui ponselnya masing-masing. Tapi di tengah obrolan itu si kacamata menemukan sesuatu yang janggal, di mana muncul jejak kaki darah yang mengarah padanya. Awalnya dia tidak menemukan hal yang aneh setelah mengikuti jejak kaki itu. Tapi saat dia menoleh ke belakang, tanpa disangka muncul hantu nenek peyot yang ingin mengambil paksa burungnya. Jelas saja si kacamata langsung menjerit keras dan berlari secepat kilat untuk menyelamatkan diri. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah berlari saja tanpa memperdulikan nasihat Momo di seberang telepon. Anehnya, semakin dia berlari maka semakin jauh pula jalan keluar yang hendak dicapainya. Momo pun memperingatkan agar si kacamata tidak sampai terkejar oleh hantu nenek itu. Jika sampai terkejar oleh hantu yang bernama Nenek Turbo tersebut, maka si kacamata pasti akan dikutuk. Sayangnya si Nenek Turbo sangatlah cepat dan langsung menangkap si kacamata dalam sekali hentakan. Momo pun mulai panik mendengar teriakan si kacamata di seberang telepon. Dia pun memutuskan untuk segera pergi dan menyelamatkan si kacamata secepatnya. Namun saat hendak pergi, tanpa diduga Momo bertemu dengan 3 sosok makhluk aneh yang sangat menakutkan. Jelas saja dia langsung kabur. Tapi tetap saja dia harus tertangkap dan disekap di dalam ruangan antah berantah. Sesaat kemudian, Momo dibangunkan oleh makhluk yang menyebut dirinya sebagai alien Serpo. Mereka adalah alien yang datang dari planet Serpo. Dikarenakan ras alien ini hanya pejantan saja, maka mereka memperbanyak diri dengan teknik cloning. Mereka terus ngomong saja tanpa memperdulikan perkataan Momo. Intinya,
Para alien Serpo hanya ingin mendapatkan kembali fungsi reproduksi seperti manusia dengan cara memperkosa para wanita. Jelas saja Momo tidak sudi dan berusaha melepaskan diri. Sayangnya dia tidak sanggup karena para alien mengekangnya dengan kekuatan psikokinesis. Saat alien Serpo hendak melakukan aksi bejatnya, tanpa disangka ponsel Momo menyala tanpa sebab. Seekor alien pun mengambil ponsel tersebut. Dan betapa anehnya dari layar ponsel itu muncul sosok hantu nenek turbo. Si hantu pun memukul dan menghancurkan selangkangan seekor alien dengan begitu brutal. Ternyata sosok tersebut adalah si kacamata yang telah dirasuki dan dikutuk oleh nenek turbo. Si kacamata pun meminta maaf pada Momo karena hantu itu ternyata ada. Pemuda itu pun tidak bisa mengontrol dirinya, dan kini tubuhnya telah dikuasai oleh hantu nenek turbo. Para alien pun memperlihatkan wujud mereka yang sebenarnya. Namun nenek turbo sangatlah cepat dan lagi-lagi dia berhasil melibas seekor alien lainnya. Alien terakhir pun mengcounter turbo hingga menabrak dinding dengan begitu keras. Disinilah kesadaran si kacamata kembali walau masih belum sepenuhnya normal. Pemuda yang sangat mencintai UFO itu akan memberikan apa saja asalkan dia bisa bertemu alien. Sejak SD dia tidak memiliki teman. Jadi dia berpikir kalau mungkin alien mau menjadi temannya. Sayangnya, mau sebanyak apapun dipanggil, ternyata para alien itu tidak pernah datang menemui si kacamata. Kondisi pun semakin buruk karena selama bertahun-tahun dia selalu menjadi bulian di kelasnya. Benar-benar tidak ada satupun orang yang mau mengakui keberadaannya. Hingga pada akhirnya Momo Ayashi datang serta melindunginya. Oleh karena itulah si kacamata tidak akan memaafkan siapapun yang berani menyakiti Momo. Walau si kacamata berubah menjadi monster sekalipun, dia akan tetap melindungi Momo dengan segenap kekuatannya. Jelas saja Momo terdiam mendengarkan ocehan si kacamata. Tapi si alien terakhir membuat si kacamata terhempas dan tidak berdaya. Si alien pun kembali menekan Momo dengan kekuatan psikisnya. Hal ini pun membuat pikiran Momo terbang ke masa lalu, di mana kala itu sang nenek memberitahunya mengenai kekuatan Ki. Jika mengeluarkan kekuatan itu, maka Momo akan terhindar dari sakit atau kecelakaan. Yang perlu dilakukan Momo hanyalah memusatkan tenaga di perutnya, serta membayangkan kekuatan Ki muncul di ujung kepalanya. Tapi Momo malah teringat kalau dia dibully habis-habisan karena melakukan tindakan aneh itu. Dia pun langsung berontak dan pergi begitu saja tanpa memperdulikan sang nenek yang sangat mengkhawatirkannya. Momo sendiri tidak memahami mengapa dia mengingat kenangan menyedihkan itu. Dia pun meminta maaf pada neneknya karena waktu itu dia hanya malu saja dengan teman-temannya. Saat itu juga, Momo mengerahkan tenaga di perut dan mengeluarkan kekuatan Ki-nya di ujung kepala. Tanpa disangka Momo berhasil membangkitkan kekuatan espernya. Bahkan si alien tidak menyangka kalau kekuatan psikokinesisnya terdorong kembali dengan begitu kuat. Si alien sadar, ternyata cakra Momo telah terbuka setelah dialiri gelombang psikis yang berlebihan. Momo pun berterima kasih dan mengakui kalau neneknya adalah medium roh sejati. Dia lantas mendesatkan tendangan kuat dan menghempaskan si alien hingga meremukkan pesawat UFO-nya. Tapi masalahnya masih belum selesai. Ditambah lagi si kacamata tidak terkontrol dan malah menyerang Momo. Walau Momo berhasil mengeluarkan nenek turbo dari tubuh si kacamata, sayangnya pemuda itu masih saja kesurupan dan tidak bisa mengontrol diri. Ternyata burung si kacamata telah diambil paksa oleh si nenek turbo. Selama burung si kacamata itu dikuasai oleh nenek turbo, maka kutukan pemuda itu tidak akan bisa dilepaskan. Momo harus mendatangi nenek turbo di terowongan agar si kacamata terbebas dari kutukan. Hantu itu pun langsung lenyap setelah menyampaikan pesan pertarungan. Saat ini pesawat UFO nampak tidak terkendali dan menabrak gedung rumah sakit. Bahkan pesawat alien itu menghancurkan hutan dan fasilitas jalan utama kendaraan. Momo pun menyelamatkan si kacamata dengan sangat kepayahan. Tapi disinilah dia mulai mengakui kalau alien itu memang ada. Apalagi dia telah diculik oleh makhluk tersebut. Sementara si kacamata juga mempercayai akan adanya hantu karena dia sudah dikutuk.
Parahnya, si kacamata akan lepas kendali jika Momo tidak menahannya dengan kekuatan psikisnya. Si kacamata sadar, jika dia ingin melepaskan kutukan ini, maka dia harus mengalahkan si nenek turbo. Dia juga meminta maaf pada Momo, karena bagaimanapun juga semua ini terjadi karena salahnya sendiri. Si kacamata tidak mungkin membiarkan Momo terkena masalah lebih dari ini. Yang penting saat ini dia harus berduel dengan si turbo. Jika ada masalah lain maka dipikirkan nanti saja. Jelas saja Momo agak kecewa karena si kacamata tidak mengajaknya ikut serta. Setelah mengalami kejadian aneh barusan, tentu saja Momo tidak akan membiarkan si kacamata berjuang sendirian. Si kacamata pun mengungkapkan kalau dia adalah orang yang kiku. Dan setelah ngobrol panjang lebar, hati Momo malah berdebar kencang karena si kacamata tanpa sengaja mengatakan dialog dari artis Takakuraken. Lebih parahnya lagi, ternyata nama asli si kacamata ini adalah Takakuraken. Ya, sudah sangat jelas kalau itu adalah nama artis yang sangat disukai oleh Momo Ayase. Jelas saja Momo sangat tersentak menyadari persamaan yang satu ini.